Oval Gangs, welcome to Pod and Play. Dan aku sekarang sudah bersama dengan Kak Reza Candika. Hai. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum Kak Reza Candika. Wow, dari Benz Radio Betawi nih gue lihat. Alhamdulillah baik, Allahu Akbar, apa kabarnya juga? Baik juga dong Kak Reza. Iya. Gimana Kak Reza hari ini, happy? Alhamdulillah, habis olahraga. Jadi rasa aja tuh, tahu gak sih kalau habis olahraga Oh kayak ini hilang gitu di kepala beban. Tahu gak lo kayak hilang beban di kepala, terus energinya kayak recharge gitu. Oke. Nah Kak Reza, aku manggilnya apa nih? Podcaster kah atau host kah? panggil aku Reza. Reza. Karena aku bisa kemana-mana. Sesuka hati kamu. I like it. Yeah. Gimana nih belakangan ini sibuk apa aja Kak Reza? Di Rapot sendiri itu kita kebetulan lagi mau ada ikutan festival podcast. Demi jadi, apa? Seru banget. Iya, jadi lagi berkutat di situ aja sih. Lagi gitu. sibuk mikirin itu gitu. Soalnya ada yang seru di situ, jadi please jangan lupa datang. Iya. Infonya ada di Instagramnya Rapot. Oke. Karena nanti kita live podcastnya tuh nggak cuman gitu doang. Ada sesuatu yang beda ada gitu ya. biar seru gitu. Jadi palingan lagi itu sama apa lagi ya? Ya biasalah nge-host MC. Tetap jalan ya. Bisa hubungi nomor di bawah ini ya untuk kerjasamanya ya. Masukin nomornya editor. Harganya masih sama kok ya. Jangan dikorting ya. Jangan ditawar lagi ya. Itu udah harga paling bottom ya. Betul, bottomnya Kak, itu udah bottomnya. Itu udah bottomnya ya. Bener Ya, banget. sama itu exclude makan dan transport ya teman-teman. Karena kita kan bukan ngidupin kita ya, kita ngidupin tim nih teman-teman. Bener. Ingat kita ini Kak Reza juga punya tim yang harus dihidupkan gitu ya. Nah, yang tadi Kak Reza bilang sebagai podcaster dari Rapot kan Kak Reza nggak sendirian kan. Kayak jumlah personilnya cukup banyak ya. Kalau jadi girl band juga bisa itu kan. Bener, 3 cewek 1 cowok berkumpul deh kita. Nah, apa tantangannya ketika Kak Reza punya podcast yang ternyata tuh berjalannya nggak sendirian gitu? Oke. Justru sebenarnya yang jadi challenge adalah ketika kita memulai podcast ini sebagai sebuah keisengan. Oke. Lalu, ini berubah bentuk ya. Akhirnya jadi sebuah brand yang kita harus mikirin nih ke depannya mau kayak gimana dan gimana supaya kita juga tetap sustain. Terus apalagi ide barunya dan lain-lain sih sebenarnya, karena kita nggak pernah treat ini di awal tuh sebagai bisnis. Jadi justru itu yang akhirnya jadi challenge kita, yang awalnya ini hura-hura ketemu aja, sekarang plus harus mikirin bisnisnya gitu. Intinya jadinya kayak ternyata banyak nih yang suka gitu. Itu dia, banyak yang suka dan banyak banget kesempatan yang lain di luar sana hadir untuk Rapot dan men-challenge Rapot itu untuk jadi lebih baik lagi gitu ya. Karena kita juga nge-treat Rapot ini bukan sebagai sebuah podcast, tapi sebagai sebuah brand yang diawali dengan podcast. Benar. Gitu. Yang diawali dengan podcast tapi undangannya bisa apa aja. Alhamdulillah, iya kan? ternyata bisa. Waktu itu aku nonton Rapot di Synchronize ngeliat karaoke sama DJ Morena. Bayangin yang kata ada aduh. Iya. Dan gak cuma itu, kita di challenge nari, ya kan? terus nyanyi gitu. Jadi seru kayak sih. Seru ya. Bener. Jadi gak cuma dari audio doang, tapi balik lagi dengan opportunity yang ada, gimana kita memaksimalkan diri kita juga nih untuk akhirnya bisa dikenal sebagai brand gitu loh. Nah tapi ngomongin soal brand awareness itu pasti gak jauh dari digital sekarang kan. Kayak maksudnya digital sekarang tuh benar-benar mempermudah untuk semua orang tuh cepet tahu tentang Rapot gitu kan. Menurut Kak Reza Candika, seberapa penting sih buat kayak jump into the trend? Menarik nih, karena sebenarnya bukan ikutan trennya, tapi But you are the trend. Wow, makasih kalau ada yang bilang gitu. Nggak, sebenarnya sih gimana caranya memaksimalkan si tren ini, tapi kita injek personality kita di situ. Karena tadi aku juga sempat ngobrol ketika kita ngikutin tren yang ada. Misal sekarang lagi ada tren X, sejuta orang ikutan tren X. Terus apa yang ngebedain? Sebenarnya kan personality, ya kan? Ketika kita udah punya personality yang berbeda nih berempat tanpa disadari, nah gimana caranya untuk si tren ini kita twist, kita tweak, jadi nggak yang gitu tapi yang gini gitu. Karena balik lagi menurut gua yang at the end of the day orang akan tahu lo tuh yang kayak lo ketika
personality lo muncul. Instead of lo following the trend. Gitu sih. Jadi kayak join the hype itu juga penting untuk personality-nya tuh gimana iya, gitu. Iya. Lebih ke memaksimalkan terus personality lo mau apa. Kayak misalnya gini, di Rapot sendiri tuh kita gak ada yang jago joget ya. Jadi ketika semuanya lagi ngetren joget, ya kita gak buat joget. Tapi audionya bisa kita inject untuk konten lain gitu. Jadi gitu aja. Gue gak ngerti apa karena kita yang emang males nari. Tapi kita aware emang kita gak penari ya gitu. Tapi gitu sih. Tapi balik lagi gimana challenge diri sendiri untuk bisa buat konten yang original menurut gue. Itu lebih menantang. Lebih menantang ya. Benar. Karena dengan adanya platform digital itu kan sebenarnya jadi tools yang menguntungkan juga kan. Supaya orang lebih aware lagi. Oh, ada yang namanya Rapot. Oh, lu bisa dengerin Rapot di Spotify. Oh, Rapot tuh ternyata bisa A, B, C gitu kan. Jadi kita juga harus memaksimalkan apa yang ada aja sih gitu. Memaksimalkan apa yang ada. Seru banget ya. Apakah Rapot itu repot Kak? Karena Rapot anti repot. Jadi kita kalau lagi kayak hup gitu kayak Rapot anti repot. Oh, itu udah jadi jargon bersamanya. Bener, rapot anti repot. Jadi jangan repot-repot deh. Gitu. Jangan kalau udah repot deh. Bukan rapot nih. Jangan repot-repot deh lo gitu. Ngomongin soal media sosial kan sekarang tuh banyak banget dan cepat banget banyak media sosial baru. Contohnya misalnya Thread. Terus ada lagi di WhatsApp tuh kan sekarang ada yang grup community itu kan. Yang kayak sekarang kan kita tuh punya grup sama penggemar kita gitu. Nah Kak Reza tipe yang kayak begitu ada yang baru langsung ikutan, langsung buat sendiri, atau nanti deh tunggu ramai dulu baru gue ikutan? Sebenarnya agak tergantung mood ya. Ketika si Thread itu hadir, kebetulan mood pengen nyobainnya ada, jadi kayak oke deh kita coba gitu. Nah yang menariknya adalah gue tuh gak punya TikTok. Serius? Maksudnya pribadi. Kalau Rapot kan punya, cuma gue pribadi belum karena kayak nggak tahu gue lagi nggak tahu dia, gue emang sebenarnya lu males aja ya gitu, atau kayak gue masih mencari appearance apa yang bisa gue tampilkan di TikTok yang beda dari gue yang di Instagram gitu loh. Karena nggak tahu ini mungkin gue yang overthinking, cuman oh iya juga ya, gue tuh sebenarnya buat video gitu kan di sosial media udah dari 2013 ya. Oh, so long. Exactly gitu. Jadi kayak apalagi ya yang beda gitu. Tapi ini enggak Kak, ada rasa yang kayak gue harus punya appearance yang beda di sosial media yang ini deh gitu. Towards apa nih? Kalau personality kalau gue enggak. Bentuk kontennya. Bentuk kontennya iya sebenarnya untuk kita evolve aja sih supaya kayak misalnya gini, gue kan di Snapchat dulu, terus sekarang gue udah gak Snapchat, tapi kan gue ada yang lain. Nah gue lebih mikirin ke gitunya sih, tapi tetap personality-nya gue yang begini gitu. Ih padahal aku masih main Snapchat tau. Oh my god. Aku masih bikin streak. Oh aku tahu sekarang kan trennya kan banyak-banyakan message sama foto-foto kan? supaya kan? streak angkanya itu nggak hilang. Bener, wah gue Instagram banget lagi. Iya tapi kelihatan si Kak Reza Instagram banget sih. Iya. Kayak IG story banget. Dan kalau misalnya kamu adalah followers Kak Reza tuh kalau nge-post story Instagram tuh niatnya minta ampun luar biasa. Sumpah ya, orang tuh juga bilang gitu, gue kayak emang ini niat ya karena. Sumpah tapi kalau ingat Kak Reza, hal pertama yang tercetus di pikiran aku itu. Oh ya Allah. Terus kalau orang nge-repost kayak aku tahu langsung ini Kak Reza nih. Gitu. Balik lagi ke di perkumpulan ada ya teman-teman yang posting dong gue yang repost. Nah kebetulan aku. Oh iya. Nih gue editin gitu. Lo mungkin repost aja gitu ya. Dari bakat zaman Facebook ya. Dulu di zaman aku tuh di 2006 waktu SMA ada banget tren ini. Gue lucu banget sih, ada tren milenial kayak Gen Z lo gak usah sosok repot deh ngomongin foto. Kita dulu ada di satu weekend, kita foto-foto pakai SLR, di-upload di Facebook sampai berpart-part, terus semuanya diedit. Jadi gue kayak I feel attacked, tapi kayak it's me gitu. Jadi karena emang dari dulunya gue kayak sosok punya rambut ya, padahal gue sebenarnya lagi nyeka keringet. Demi Allah gue bukan yang so cantik. Jadi karena guanya tuh juga suka foto-foto dari dulu. Jadi itu terbawa. Itu dia, kayak oke deh kayak gini, oke deh fontnya kayak gini. Yang gue kaget adalah orang tuh aware. Orang tuh aware Kak. Gue suka pakai aku aja aware. Gue suka pakai teks warna kuning. Yes. Dan fontnya tuh suka diatur sedemikian rupa. Bener. Gue kayak
Oh iya ya, itu tuh jadi sebuah pantun gua ya si kuning Benar, itu. Karena benar. kuning kan bukan kuning yang ada di Iya, situ kan. betul. Karena itu sebenarnya juga iseng, tau gak lo? Gara-gara kan kalau di, lu aware gak sih kalau di film-film luar tuh subtitlenya ada yang warna kuning. Iya. Ya dari kuning itu. Terinspirasinya. Sesederhana itu tapi bisa menjadi brandingan Kak Reza sampai hari ini. Wow, terima kasih. Bahkan aku ya. ingatnya tuh itu gitu loh. Gak semua orang tau makasih. Kak bisa kayak, maksudnya konsisten melakukan itu. Aduh ya Allah, makasih banget ya. Iya sama-sama. Buat aja soalnya kalian di story ya. Karena menurut gue story itu salah satu tools yang gampang banget lu mau buat sesuatu. Tapi ya Gak perlu mikir, gak perlu ngedit, udah apa yang di depan mata lu buat. Mau lu share lagu kek, Setuju. mau apa kek Bener gitu. banget, kayak mudah dan cepat aja di Instagram. Oke, sekarang aku mau ajak Kak Reza main games quick answer. Oke. Jadi Kak Reza harus pilih ya. Nge-host atau podcast? Nge-host, karena podcast sudah hari-hari. Oh, oke. Nah kalau ini jawabannya udah tahu nih. Apa? TikTok atau Instagram? Instagram lah jawabannya. Kalau kamu dengerin obrolannya dari awal ya. Guys, Lanjut. sorry banget nih aku gak ikutan Asoka Challenge atau enggak lagi. Foto atau video? Ha. Foto sih. Foto ya tetap ya. Tapi video juga seru lagi. Tapi video juga seru sih. Tapi orang tuh kadang mungkin lebih mau ngelihat foto karena cepet aja gak sih Kak? Bener, mungkin kalau dari segi kita yang buat foto tuh lebih cepat. Iya sih. Tapi video juga menarik sih, Iya, karena iya, bisa iya. ditaruh lagu gitu. Bener, Gue tuh suka bener. banget dengerin lagu soalnya. Oh, apa sih genre favorit Kakak? Oh, neo soul, R&B, hip hop. Tapi sebenarnya sih pop juga. Pop-pop juga tetap ya. Gue nggak tahu apa yang bagus, tapi gue tahu apa yang gue nggak dengerin. Apa yang gak Kakak dengerin? Ada deh. Tapi kalau misalnya disuruh pilih satu penyanyi yang top of dari playlist Kakak apa? Gampang banget, baru aja kemarin kita melihat air mukanya. Snow Allegra. Snow Allegra berarti Kakak nonton dong. Nonton banget, hafal banget, Hafal teriak-teriak banget. parah. Tapi emang iya sih lagunya mantep banget Gila, sih. gila. Ngikutinnya juga gila. udah dari 2019 apa 2020 Oh my god, gitu. termasuk OG sih menurut aku. Iya ya, walaupun bukan si album yang pertamanya, album yang duanya gitu. Ya tapi termasuk pendengar yang dari awal banget parah, gitu. Parah, makanya gue seneng banget ketika diundang di Java Jazz gitu. Terakhir, hangout bareng teman-teman atau quality time sendiri di rumah? Wah, mungkin di hari ini gue lagi pengen hangout sama teman-teman. Energinya lagi ke sana ya? Energinya lagi di sana banget. Oke. Karena tadi gue bilang gue bisa olahraga, jadi rasanya kayak wuh, terus kayak yuk deh. Let's gitu. go gitu ya. Kak Reza terima kasih banyak Sama-sama. sudah ngobrol di Pot and Play. Terima Thank you kasih Opa teman-teman. Gengs. Bye Opa Geng.